Pada saat ini kita masuk dalam kebaktian minggu. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarlah nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini yang terdapat dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-33 sampai 34. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapat ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup.
Sebab itu, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat Allah yang terkasih, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kami hamba-Nya. Kami mendengarkan, bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari berdoa. Tolong dan urapilah kami dengan Roh Kudus, ya Bapa,
supaya firman-Mu sungguh meneguhkan kami. Kami menemukan sukacita yang senantiasa baru melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami menantikannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, bacaan sinodal Gereja Kristen Pasundan hari ini mengajak kita membaca Lukas 24 ayat 13 sampai 35. LAI memberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?' Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, 'Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam.' Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, 'Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?' Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, 'Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon.' Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan, haleluya.
Selamat pagi saudara, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena diberi sehat, karena saat ini diberi kuat, diberi sadar, diberi eling, diberi sabar, diberi optimis, diberi semangat, diberi asa dan harap bahwa yang sulit-sulit ini akan segera berlalu. Yang baik, bahkan yang terbaiklah yang pada gilirannya akan diberikan Tuhan bagi kita. Saudara-saudaraku, semua itu adalah buah-buah iman. Bahwa Allah hadir, bahwa Allah hidup. Saudara, saya mohon maaf kalau pada kesempatan mengawali renungan ini saya mengajukan pertanyaan yang tidak biasa, yang mungkin akan terasa kurang mengenakan, kurang berkenan di hati kita. Saudaraku, seriuskah kita dengan iman kita? Ya, iman kita kepada Kristus, seriuskah kita? Kristus yang sesungguhnyakah yang kita peluk, yang kita jadikan tumpuan hidup? Ajaran Kristus yang sebenarnyakah yang kita jadikan pandu penuntun dalam hidup kita? Saudaraku, adakah yang salah dengan iman saya? Adakah yang salah dengan iman kita? Saudara yang dalam Tuhan, mempertanyakan perihal iman kita sendiri adalah bukan sesuatu yang keliru, bukan sesuatu yang salah, bukan tidak boleh, saudara. Sebab menurut saya itu sangat mungkin terjadi justru karena kita menganggap hal iman itu terlalu penting, maha penting, bahwa iman itu bukan sesuatu yang remeh-temeh, bukan suplemen atau pelengkap, bukan sekedar bumbu yang kalau ada silahkan dipakai, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Bukan, saudara. Oleh karena itu iman bagi kita adalah serius, harus tepat, tidak boleh salah. Saudara, misalnya saudara sedang berjalan menuju atau dengan tujuan ke pusat kota. Lalu di tengah perjalanan kita bertanya dalam hati, benarkah jalan ini menuju ke pusat kota? Sebab kok makin sepi. Tidak seharusnya menuju pusat kota makin sepi. Hanya ada dua kemungkinan, saudara. Kita berjalan dengan arah yang salah, atau ada informasi yang tidak lengkap, yang terlewatkan. Misalnya karena ada lockdown misalnya, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berkata iman kekristenan mengajarkan saya bahwa Allah dalam Kristus adalah sumber berkat. Tapi betulkah bahwa Allah dalam Kristus itu maha kaya, bahwa Allah itu maha mengetahui, maha kasih dan seterusnya? Tapi betulkah demikian kata hati kita? Saudara, saya menyanyikan dengan lantang, dengan suara keras dan tegas bahwa Allah itu luar biasa, bahwa kuasa kasih-Nya itu ajaib, bahwa berkat-Nya itu sungguh tiada tara. Kita menyanyikan dengan jelas bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah para pemenang, bahwa Tuhan hendak menjadikan kita kepala, tidak akan menjadikan kita ekor. Tapi hati kecil saya, hati kecil kita bertanya, kenapa saya tidak pernah kunjung menjadi luar biasa? Saya lama menjadi orang Kristen, dari dulu sampai saat ini, tapi kok saya biasa-biasa saja. Kapan saya menjadi kepala, kapan saya menjadi pemenang? Tidak pernah merasa diterpa
oleh yang namanya keajaiban sepanjang hidup saya. Saudaraku, kita menjadi orang beriman dengan hati yang kurang puas. Itulah yang terus terjadi. Menjadi orang percaya yang sedih. Konon ada orang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa yang paling memprihatinkan adalah, yang paling menyedihkan adalah orang percaya yang hatinya selalu sedih, tak gembira, tak bersuka cita. Tapi itulah gambaran kita, saudara. Kita ingin bersorak, menyuarakan sukacita dengan sungguh-sungguh, dengan lepas, tak ada ganjalan, tak ada keraguan. Kita ingin mengatakan sorak sukacita kita dengan penuh kegirangan. Saudaraku dalam Tuhan, beberapa abad yang lampau ada seorang yang bernama Archimedes. Dia adalah ilmuwan orang-orang Yunani. Pada suatu saat ia mendapat tugas dari Raja Hieron pada waktu itu untuk mengetahui, disuruh mengukur berapa volume dari mahkota raja. Bapak Ibu Saudara, Archimedes bingung. Karena itu sesuatu yang sulit. Mahkota itu ukurannya nggak beraturan. Ada rongganya, ada yang lancip, ada yang bulat, dan seterusnya. Oleh karena itu siang malam ia berpikir dan berpikir bagaimana caranya. Tak ada saat ia tidak berpikir. Sampai pada suatu ketika konon ia hendak mandi. Ia hendak berendam pada sebuah bak mandi atau bathtub ya, yang sudah penuh. Setelah membuka pakaian ia masuk ke dalam bathtub itu. Dan air meluap keluar bathtub. Semakin banyak ia memasukkan badannya, semakin banyak pula air yang keluar dari bak mandi itu. Dan lalu saudara, ia tiba-tiba berteriak, "Eureka!" Ia keluar dari kamar mandi dan terus berteriak-teriak, "Eureka, eureka!" Hore, begitu ya. Saya tahu sekarang, I find it, saya mengerti sekarang. Saudaraku, dengan atau melalui kejadian yang tak disengaja, seorang ilmuwan menemukan teori baru yang kemudian sampai abad ini kita mengenalnya sebagai teori atau hukum Archimedes. Ia juga dapat menjawab pertanyaan raja berkaitan dengan volume mahkota. Volume mahkota yang tak beraturan adalah sebanyak air yang tumpah, air yang naik kalau mahkota itu dimasukkan ke dalam gelas ukuran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hore, saya tahu sekarang, saya mengerti sekarang. Yes, now I see. Saudara-saudara, saya sungguh paham sekarang. Dia sesungguhnya Allah, dia sesungguhnya Mesias, dia sungguh-sungguh bangkit. Ia tidak kalah. Iman saya tidak salah, tidak keliru. Saya percaya kepadanya. Saudaraku, itulah sorak sukacita yang kurang lebih keluar dari mulut Kleopas bersama temannya. Bacaan kita menceritakan, saudara-saudara, setelah penyaliban Yesus, 2 orang murid pulang ke Emmaus, ke kampung halaman mereka. Pulang dengan terpaksa, pulang tanpa rencana, pulang sebagai orang-orang yang sudah kalah, dengan kepala yang tertunduk, bak orang-orang yang gagal, pulang
dengan tanpa harapan dan cita-cita yang cerah. Sebab cita-cita yang cerah dan indah yang mereka letakkan, yang mereka taruh pada Yesus, sirna sudah. Yesus sudah mati. Yesus disalib. Disalib seperti penjahat. Saudara, dulu mereka membayangkan Yesus akan menjadi semacam seorang pemimpin pemberontak, seperti leluhur mereka, Yudas Makabeus. Konon dia adalah orang Emmaus zaman dulu yang juga menjadi pemimpin pemberontak. Mereka juga membangun harapan, memiliki harapan seperti itu tentang Yesus. Yesus adalah Makabeus yang baru, yang lebih hebat, panglima perang pemberontak yang pasti akan berhasil mengusir penjajah lalu menjadi pemenang, lalu menjadi penguasa, dan mereka sebagai murid-murid Yesus akan mendapat bagian dari kemuliaan Yesus itu. Akan mendapat bagian dari kemenangan Yesus. Tapi semua itu sirna karena Yesus telah mati. Mereka sangat percaya kepada Yesus. Sungguh mereka tidak meragukan kuasa Yesus. Tapi kenapa menjadi begini? Salahkah mereka? Mereka sungguh yakin dengan jalan atau sepanjang jalan mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus. Tapi mengapa ujungnya adalah kegagalan? Kelirukah Yesus? Kelirukah mereka? Mereka tidak habis pikir dalam duka dan ketidakmengertian yang terus meliputi hati mereka atau diri mereka. Saudaraku, lalu Tuhan Yesus mendatangi mereka, bahkan mengiringi mereka dalam perjalanan. Tapi mereka tetap tidak menyadari kehadirannya. Mereka menyangkanya orang asing. Lalu ketika mereka bersantap dengan orang asing itu, lalu Yesus mengadegankan ulang perjamuan akhir, memecah-mecah roti dan membagi-bagi roti. Terkejutlah mereka, sadarlah mereka, mengertilah mereka. Seakan-akan mereka juga berkata, "Eureka, hore, aku mengerti sekarang, aku yakin sekarang." Saudaraku, itulah artinya Paskah. Paskah berarti saya sekarang mengerti, saya sekarang yakin. Allah ternyata tidak keliru, Ia sungguh juru selamat. Saya juga tidak keliru mengikuti Allah, beriman kepadanya. Keliru saya adalah ketika saya memaksakan kehendak saya menjadi kehendak Allah. Kelirunya saya adalah ketika saya memaksakan rancangan saya supaya menjadi rancangan Allah. Ego saya, cita-cita saya paksakan supaya menjadi rancangan Allah. Saudaraku, dengan berlaku demikian, Ia dekat, tetapi Ia asing bagi kita. Ia hadir, tapi kita tidak mengenalnya. Ia kita sebut Immanuel, tetapi kita tetap berada dalam kegentaran, dalam kesedihan, dalam kebimbangan. Paskah berarti saya sekarang mengerti bahwa kuasanya adalah kasih dan pengorbanan. Ia sungguh panglima perang kebenaran yang akan membawa kita kepada keberhasilan yang bernama keselamatan. Nah, saudara-saudaraku, apakah di Paskah kali ini kita juga bisa bersorak seperti itu? Saya mengerti sekarang. Sehingga kegemaran saya adalah memberitakan kasih-Nya. Sehingga keputusan saya adalah
melakukan, mengambil keputusan yang baik, dan mewujudkan tindakan sesuai dengan kehendak-Nya untuk hormat dan kemuliaan-Nya semata. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur untuk berkat pengorbanan dan kasih-Mu yang tak terbatas kepada kami. Ungkapan syukur ini pun kami hendak sampaikan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Yesus Kristus sumber kekuatan, pada saat ini kami berdoa bagi setiap kami umat-Mu yang masih terbaring lemah di tempat tidur, berjuang untuk melawan sakit dan bertahan dalam keterbatasan fisik yang kami miliki. Urapilah seluruh diri kami sehingga kesembuhan dan pemulihan dapat kami peroleh daripada-Mu saja. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk setiap kami yang masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kami khawatir dan takut untuk menghadapi hari esok. Tapi kami percaya bahwa pertolongan-Mu sungguh nyata bagi kami. Pada waktu yang tepat Engkau pasti menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keadaan kami, dan Engkau juga yang akan mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan Allah, kami rindu untuk kembali bersekutu bersama-sama untuk berkebaktian di gedung gereja.
Kiranya kuasa-Mu memulihkan keadaan saat ini, sehingga dengan situasi yang baik lagi kami dapat saling bertemu, bertegur sapa, dan memuji memuliakan Engkau bersama-sama. Saat ini juga kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara di seluruh dunia, yang pada saat ini sedang berusaha untuk menghadapi COVID-19. Banyak saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk bertahan melawan virus corona di dalam dirinya. Kiranya Engkau selalu memberi penghiburan, kesabaran, ketabahan, dan pemulihan bagi mereka, agar mereka tetap kuat dan mampu menghadapi keadaan saat ini. Terlebih kami juga berdoa bagi para perawat, dokter, dan saudara-saudara kami lainnya yang harus bekerja di luar rumah. Tolonglah agar mereka tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tetap diberikan kesehatan dan sukacita. Kami serahkan pada saat ini seluruh doa dan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya rencana-Mu yang indah terjadi bagi kami tepat pada waktunya. Untuk mengakhiri doa syafaat ini, kami akan menutupnya dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah apa yang Allah telah firmankan. Dan kini terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu.